Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis taktik Ralf Rangnick di debutnya. Sebelumnya kita simak dulu ulasan dari channel sponsor kita. Dari lanjutan Premier League pekan ke-15 di Old Trafford, akhirnya Manchester United berhasil meraih clean sheet pertamanya di Old Trafford di Premier League musim ini, atau bahkan setelah 15 kali pertandingan di semua ajang di Old Trafford tanpa clean sheet. Terakhir kali clean sheet dicatat United ketika mengalahkan Granada dengan 2-0 pada perempat final Liga Eropa April 2020 alias 235 hari yang lalu. Raihan clean sheet semalam tersebut dicapai setelah United berhasil memukul tamunya Crystal Palace dengan skor 1-0 lewat aksi tendangan keras Fred dari luar kotak penalti di menit 77. Ini melengkapi catatan manis dari Ralf Rangnick dalam pertandingan debutnya menangani The Red Devils kemarin. Yap, hal yang paling menonjol saat kita menonton di awal sangat terlihat intensitas tinggi terutama saat melakukan pressing. Pergerakan tanpa bola juga lebih dinamis. Suntikan dari pinggir lapangan oleh manajer baru juga lebih hidup dan Rangnick mendapat debut manis berkat kemenangan perdananya. Kita akan bedah dari aspek taktikal jalannya pertandingan ini. Let's go, kita bahas sama-sama. MU mengubah formasinya menjadi 4-4-2 yang akan terlihat lebih ke 4-2-2-2 saat bertahan. Hal ini untuk akomodasi filosofi Rangnick ketika tanpa bola, yaitu ball oriented press. Apa itu ball oriented press? Ruang taktik akan mundur di pertandingan ketika dia menangani Leipzig, di mana taktik ini sudah dijalankan dan dieksekusi lebih baik. Kita lihat saat bola berada di sisi kiri pertahanan, maka hampir seluruh pemain akan mengikuti bola berada dan memperkecil area bermain. Selain untuk memudahkan dalam bertahan karena jarak antar pemain yang dekat, Leipzig di sini juga menang jumlah atas pemain Bayern dan bisa menerapkan pressing yang intens untuk menyulitkan sirkulasi bola. Apa nggak berbahaya jika di switch? Pastinya. Tapi dengan trigger pressing yang tepat, press dilakukan ketika bola di pinggir atau sesegera mungkin menutup akses umpan. Ketika berhasil dieliminasi lewat switch pun, blok press ini akan bergeser dengan cepat. Stamina tinggi memang dibutuhkan untuk bertahan dengan sistem ini. Dan yang perlu kita ingat, nggak ada taktik yang nggak ada counter taktiknya. Yap, selain membutuhkan stamina, karena mengosongkan sisi kanan untuk melakukan jebakan press di sisi kiri, counter taktik sistem bertahan ini adalah switch atau ubah serangan secara cepat. Namun di laga ini nggak terlihat terekspos karena switch cepat cukup sulit eksekusinya, apalagi dalam kondisi di press. Namun menghadapi tim atau pemain yang terbiasa, cara bertahan ini bisa diekspos. Inilah counter taktiknya. Untuk itu, pressing dari dua pemain depan akan sangat berpengaruh. Ronaldo di laga ini cukup rajin tanpa bola, menipis isu bahwa dia nggak akan masuk starter karena pemalas. Nyatanya di beberapa momen banyak aksi press yang dilakukannya. Nggak harus merebut, menutup akses umpan pun termasuk membantu dalam melakukan pressing. Di akhir laga pun, Rangnick memuji secara khusus kinerja Ronaldo tanpa bola. Nggak heran jika MU bisa memenangkan bola di sepertiga akhir atau area lawan 12 kali, tertinggi semenjak era Sir Alex Ferguson. Dikutip dari The Athletic, MU mencatatkan possession share babak pertama di sepertiga akhir paling tinggi pada musim ini. Dari PPDA atau intensitas pressingnya juga bikin Palace hanya bisa bikin umpan rata-rata 10 kali di areanya sendiri. Ini adalah intensitas paling tinggi sejak September lalu versus Aston Villa. Filosofi taktik Rangnick dengan high press ini membuat bola selalu berada jauh dari gawang De Gea. Terlebih bola juga sering dilepas ke depan dengan cepat.
Garis pertahanannya pun paling tinggi di antara match-match sebelumnya. Gak ada lagi build up kiri kanan yang gak jelas tujuannya. Dalam salah satu wawancaranya, memang Rangnick mengungkapkan ada sesi khusus ketika memegang bola, yaitu dengan sentuhan yang terbatas atau sirkulasi kanan kiri cepat dengan titik-titik tertentu. Juga ada penggunaan 8 second rules dengan menggunakan detik jam yang didengar pemain diinstal di Carrington atau markas latihan MU. Selama 8 detik itu pemain harus mendapat bola kembali. Lalu divariasi dengan 10 detik selanjutnya harus bisa melakukan shot ke gawang. Rangnick membangun game model ini di latihan untuk mempertajam insting merebut bola serta mengubahnya jadi serangan cepat. Ini adalah ide awal gegenpressing yang secara penulisan berarti counter pressing atau rebut bola kembali dalam bahasa Jerman. Secara luas, gegenpressing dimaknai dengan merebut bola sesegera mungkin lalu mengubah situasi tersebut jadi serangan cepat saat pertahanan lawan disorganisasi. Inilah ide awal yang dicetuskan oleh Ralf Rangnick, sehingga dia disebut the godfather of gegenpressing. Catatan ruang taktik masih soal struktur atau pemosisian pemain serta tugas spesifiknya. Sering kita lihat tubrukan antar pemain saat merebut bola atau menyerang seperti ini. Seharusnya ada pemain yang menguasai bola, ada yang mengambil posisi menyerang, serta ada yang mengcover jika bola terebut. Struktur tadi lebih ke saat transisi cepat. Waktu bangun serangan terlihat lebih ideal. Ada 2 fullback yang naik untuk menjaga kelebaran. Sementara ruang yang ditinggalkan mereka akan di-cover oleh 2 DM yang naiknya perlahan saat pressing blok lawan turun. 2 striker isi koridor tengah, sementara 2 sayap masuk ke half space dan akan bergantian turun untuk menjemput bola. Peran fullback juga sedikit berbeda. TOS di kiri lebih digunakan untuk early crossing, sementara Dalot lewat penetrasinya. Gol satu-satunya juga berawal dari kanan, sisi yang diisi pemain asal Italia ini. Fred masuk dari lini kedua untuk menerima cutback. Di akhir laga, Rangnick juga menyebutkan bahwa sangat jelas dia nggak mampu mempertahankan intensitas selama 90 menit. Dia juga bilang nggak bisa ubah pemain menjadi pressing monster dalam sekejap karena bisa rawan cedera. Hal ini ditunjukkan juga dengan statistik di babak kedua yang menurun meski tetap unggul. Dengan catatan soal struktur dan intensitas yang menurun ini, fans gak bisa jumawa atas satu hasil ini. Namun jelas harapan itu ada.